Bang, kalau betul, bang, kalau betul, bang, kalau betul, keras. Boting ini kedatangan si Bapak ya? Lain. Kejadiannya kalau saya tidak salah hari Senin. Itu biasanya Jabar Quick Response hari Senin pagi itu dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 itu briefing. Dari mulai briefing umum sampai briefing tiap divisi. Nah, malah divisi disaster itu sedang rapat dengan saya. Unit kebencanaan Jabar Quick Response. Kita masih ngobrol dengan sebelum 1:30 ya, masih ngobrol di ruangan logistik dengan Kang Regi dan yang lain. Saat itu kami sedang diskusi bagaimana kemudian setiap relawan-relawan daerah, setiap praktisi, setiap orang yang berkepentingan terhadap persoalan-persoalan kebencanaan itu kita aktivasi itu. Kita sedang ngomong begitu, kita sedang kontak beberapa jaringan untuk sama-sama melakukan koordinasi di Bandung. Begitu berhenti ngobrol, langsung Kang Regi bilang, ini apa ini, Pak, kok perahu bisa bergerak begini? Ini apa? Wah, ini gempa, saya bilang. Keluar. Akhirnya kami semua keluar karena di Jabar Quick Response itu selalu ada simulasi-simulasi seperti itu. Jadi lumayan agak terlatih lah, tertib keluar sampai beberapa detik, beberapa menit, baru kita masuk kembali dan kita mengkonsolidasikan di mana ini. Dicari di internet, di apa, berdasarkan laporan-laporan warga, kita langsung bikin postingan bagaimana di mana gempa terjadi dan ternyata Cianjur. Dua titik bagi dua tim kalau gitu. Nah, jadi kita akan berangkatkan kemungkinan akan lebih dari 2 tim, Bah. Ya. Sekarang yang berangkat adalah tim 1, fokus ke Cugenang dulu, ke Gasol. Kita ikuti dengan saya. Akan melaksanakan operasi PPE. Ya. Nah, tim kedua akan disiapkan juga, kemungkinan nggak akan selang 1 jam kita akan berangkat lagi. Nah saat itu juga jam 2, jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, kita langsung mengirimkan first responder kita. Dari Bandung langsung sampai di Cianjur dalam waktu 1 jam setengah. Dan langsung melakukan aktivitas pencarian dan evakuasi SAR. Mun ieu didongkrak, di luhur dihajar, antisipasi nggak burusut ya mah, masih nggak burusut. Di perjalanan itu kita juga dapat ada yang minta tolong karena kakinya patah, bukan patah tapi faktur terbuka yang karena tertimpa reruntuhan, akhirnya langsung direspon sama Kang Hibuk pada saat itu dengan memakai angkot, padahal angkot itu nggak bisa keluar dari kerumunan itu. Kami berteriak minta ambulan tapi ambulan hilir mudik karena membawa pasien mungkinnya dan segala macam. Alhamdulillah di momentum krusial itu atau istilahnya golden hour, di momentum krusial itu kita berhasil menyelamatkan kurang lebih ada 6 orang yang saat itu masih hidup dan berhasil dievakuasi oleh tim Jabar Quick Response. Akhirnya dibukalah posko utama, yaitu posko logistik. Jadi setelah kita dapat LKC dan DKA atau DKC di depan alun-alun Jalan Suroso 46 itu, kita bikin di situ koordinasi, bikinlah struktur penanganan posko di sana. Di mana kita perlu medis, kita perlu logistik, kita perlu tim PPE, kita perlu supporting lain-lainnya, bagaimana koordinasi dengan Bandung, dalam hal ini Saparua. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, berdoa untuk kelancaran kegiatan kita mulai. Dari awal itu kita mengklasifikasikan bantuan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kedaruratan. Untuk minggu awal itu 100 ton lebih beras dan hampir 50 ton lebih sembako. Itu di minggu-minggu awal. Belum lagi termasuk kebutuhan seperti tenda darurat,
Belum kemudian kita juga membantu mengkonsolidasi relawan-relawan medis, dokter-dokter juga untuk melakukan penjangkauan kepada warga-warga yang tidak bisa mengakses ke rumah sakit. Kebutuhan transportasi, karena banyak warga yang tidak bisa mengakses bantuan, kami menyediakan transportasinya. Posko di situ 3 klaster, klaster PPE, klaster kesehatan, dan klaster logistik. Itu dibuka di DKC, dan alhamdulillah pada saat yang sangat efektif sekali, sangat waktunya sangat cepat, itu terbentuk koordinasi-koordinasi yang sangat bagus. Dan ini langsung diinformasikan ke Bandung dan mengalirlah dorongan-dorongan logistik, dorongan SDM, dan dorongan yang lainnya dari Bandung mengarah ke sana. Bagaimana kami menghimpun bantuan dan mengkonsolidasi relawan, sebetulnya ini panjang gitu. Kami melakukan banyak latihan bareng teman-teman relawan, teman-teman organisasi, teman-teman komunitas. Kami pun selama 4 tahun terakhir ini juga sering bermitra dengan banyak donor atau donatur-donatur. Sehingga dari proses-proses panjang itu, ketika ada state of emergency yang tinggi, ada status kedaruratan yang luar biasa, ini kita bisa cepat untuk mengkontak teman-teman relawan, mitra-mitra kita, dan secepat itu pula bantuan dapat kita berikan kepada yang membutuhkan. Saya gembira sekali, hatur nuhun Bapak Gubernur, terima kasih banyak. Sacana ngenaon teh ngangge piring gitu. Sadadana kertas nasi, ya naku panangan, ayeuna mah gaduh sendok, gaduh piring, gaduh peso. Tahu-tahu datang gitu. Kalau nggak begininya, kita ambil hikmahnya, nggak bakalan ketemu sama Bapak Ridwan Kamil. Nggak punya perabotan dapur. Iya, kita ambil hikmahnya aja. Untas tuang iat langsung tiasa nyeres bahasa Inggris, Bu. Langsung bilang I love you, Bu. Lihat saja banyak pohon cemara. Kang Emil itu membersamai setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Jabar Quick Response bersama relawan kemanusiaan lain. Dan itu Kang Emil selain ikut asesmen, ikut melakukan pendataan, ikut merencanakan aksinya ke depan gitu kan, langkah-langkah strategis bagaimana, langkah-langkah taktis bagaimana, itu Kang Emil ikut tidak hanya memikirkan tetapi kemudian langsung berkoordinasi, langsung mencarikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Dan hampir tiap hari Kang Emil itu berada bersama pengungsi, mengunjungi rumah sakit, kemudian juga berkoordinasi dengan Jabar Quick Response ketika tidak hadir, terus mempertanyakan perkembangannya. Dan saya kira ya seperti itulah pemimpin seharusnya. Aksi pencegatan terhadap mobil pembawa logistik bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat kembali terjadi. Bagaimana cara mengatasi penolakan, bagaimana cara mengatasi pencegatan, dan segala macam. Tapi itu kan hanya sesaat, tidak terlalu luas, hanya di titik-titik tertentu. Tapi dinamika itu ada, dan kami alami di lapangan, khususnya CKR mengalami hal itu di titik-titik tersebut. Dan kalau menurut saya di tiap bencana itu selalu ada dinamika seperti ini. Yang harus difahami adalah situasinya sebetulnya, karena warga pada saat awal-awal terjadi gempa 1, 2, 3 hari itu mereka belum mendapatkan pertolongan, belum mendapatkan makan, sehingga saya kira wajar ketika kemudian merespon dengan cara insting survivalnya keluar kan. Mereka akan mencari makan, barangkali di posko itu ada kelompok rentan, misalkan ada ibu yang melahirkan, ada ibu yang memiliki bayi, ada lansia, ada saudaranya yang disable, barangkali yang difabel. Sehingga mereka melakukan apa yang memang harus dilakukan. Itu tidak harus kemudian dieksploitasi jadi pemberitaan-pemberitaan yang akhirnya satu menyudutkan pengungsi, yang kedua pada akhirnya juga tidak membangun presiden yang baik buat relawan.
Nah ini seringkali dalam contoh kasus Cianjur kejadiannya hari apa, misalkan kejadiannya hari Senin, hari Selasanya selesai. Itu media seringkali tetap mengamplifikasi beritanya berminggu-minggu. Seolah-olah kejadiannya tetap berulang dan tetap terjadi, padahal sudah selesai. Itu juga ada asas proporsionalitas kita dalam menyajikan informasi, itu penting. Tenang Bu, tenang Bu. Tenang Bu. Asal ulah caket bangunan weh. Bangunannya tebihan. Ini luar biasa gempa Cianjur ini ya. Sehingga saya waktu itu berpikiran, ini jangan-jangan bukan sesar yang tetap ya, seperti sesar mandiri. Kenapa? Karena susulannya terus menerus. Wah ini sudah di atas waktu itu ya, pada saat hari kedua itu sudah di atas 30 kali susulannya. Wah ini jangan-jangan sesar baru muncul, sehingga pada saat masuk ke masyarakat ya paniknya luar biasa. Untuk wargi Jawa Barat memang qadarullohnya Indonesia ini memiliki potensi bencana yang tinggi karena aktivitas-aktivitas yang biasa sebut ring of fire gitu, ada gunung berapi dan lain-lain. Sehingga ini menuntut kita untuk menggali pengetahuan-pengetahuan terkait kebencanaan. Itu satu itu knowledge, yang kedua itu readiness. Kita ini harus siap gitu. Harus siap menghadapi itu, dan itu harus dilatih terus-menerus. Sehingga jangan menganggap bahwa ini tidak akan terjadi kepada kita. Semoga saja tidak terjadi, tetapi apabila terjadi, baik kemudian kepada diri kita ataupun kepada saudara-saudara kita di wilayah lain, kita juga harus memiliki kesiapan untuk diri sendiri atau kesiapan untuk membantu orang lain. Karena saya kira dengan cara itulah kita bisa mengikuti dan melanjutkan peradaban ini hanya dengan ilmu pengetahuan. Nuhun Kang Emil. Nuhun Kang Emil, nuhun JKR. Dan ngaturkeun nuhun pisan, uga semoga kasayanan dibalas ku Allah. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.